Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang telah berlibur, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kiat sukses dalam belajar bahasa Arab. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita membahas kiat sukses dalam mempelajari bahasa Arab, perlu kita ketahui bahwa mengapa kita belajar bahasa Arab. Seberapa penting sih bahasa Arab itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Baik, bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin, ya, dan bahasa yang sangat penting bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin, ya, kita kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab. Kita yang memahami Al-Qur'an harus menggunakan bahasa Arab. Ya, ingin belajar hadis harus paham dulu bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Baik, ayuhal ikhwah, adik-adik sekalian yang tengah berlibur, sekarang kita akan membahas tentang kiat sukses dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah kita harus menentukan niat kita. Kita harus meluruskan niat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Niat kita belajar bahasa Arab untuk apa? Ya. Ya, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu yang harus kita lakukan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Itu kiat yang pertama, harus meluruskan niat, menentukan niat. Kemudian yang kedua adalah mulai dari dasar. Jadi kita harus mulai belajar bahasa Arab itu dari dasar. Yang ingin belajar bahasa Arab mungkin dari segi kalam, dari segi berbicara, itu bisa menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, itu dimurajaah lagi, dihafalkan mufradatnya, kemudian digunakan mufradat yang sudah dihafalkan, dibuat jumlah mufidah atau dibuat kalimat. Ya, kemudian setelah dibuat jumlah, maka dibuat takbir, dibuat ungkapan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Ya, harus konsisten dalam belajar. Jangan sehari belajar semangat, besoknya libur. Ya, besoknya nggak mau lagi. Kenapa? Karena terlalu capek misalkan. Ya, jangan, harus konsisten. Ya, walaupun sedikit, misalkan sehari kita harus menghafalkan 5 mufradat, 5 kosakata misalkan harus dihafalkan dalam sehari. Ya, begitu juga dengan jumlah mufidahnya. Jangan hanya dihafalkan saja, tapi tidak diaplikasikan ke dalam jumlah mufidah. Baik. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metode yang menyenangkan. Harus cari metode yang menyenangkan. Misalkan kita cari qanat di YouTube, misalkan cara pembelajaran bahasa Arab yang simpel dan menarik. Itu banyak sekali di YouTube. Ya, di antaranya misalkan Arab Podcast atau yang sebagainya, ya, yang mendukung proses pembelajaran bahasa Arab supaya kita bisa belajar bahasa Arab dengan menyenangkan. Atau misalkan menonton video atau ceramah para masyayikh itu,
ya yang mudah dipahami bahasanya. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dalam mendengarkan bahasa Arab. Ya. Atau menggunakan aplikasi yang mendukung terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dan itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah melatih kemampuan mendengar dan berbicara. Ya, tadi juga kita sudah singgung, misalkan bisa mendengarkan muhadarah masyayikh yang mudah dipahami bahasanya, misalkan Syekh Abdul Razak dan yang lainnya. Kemudian atau menonton qanat cuplikan-cuplikan yang bisa mendukung untuk pembelajaran bahasa Arab kita. Kemudian yang keenam adalah jangan takut terhadap kesalahan. Ya, karena kesalahan itu wajar dalam pembelajaran. Ya. Salah dalam belajar itu wajar. Ya. Kalau kita tidak salah, maka kita belajar. Ya, kalau sudah benar. Baik. Jadi jangan takut terhadap kesalahan. Ya. Bisa ketika sudah membuat jumlah mufidah, takut salah atau bagaimana, silakan hubungi asatidahnya, misalkan. Ya, ketika liburan ditanyakan, Ustaz, ini apakah benar jumlah mufidah yang saya buat atau takbir yang saya buat itu apakah sudah benar atau tidak? Ya, sesuai dengan qawaid nahwiyahnya atau tidak? Gitu. Ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini orang yang lemah, hamba yang lemah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan itu dari maharat kalam. Ya. Kemudian kalau maharat tajwid, ya ada sekalian yang dirahmati Allah, bisa misalkan dimulai dari yang sederhana dulu, misalkan mulai dari kitab Al-Mukhtarat yang sudah dipelajari misalkan di pondok, itu bisa dibawa ke rumah, dipelajari, dimurojaah lagi. Atau mungkin An-Nahwu Shaghir, ya punyanya Syekh Sulaiman Al-Uyuni, ya An-Nahwu Shaghir, kemudian belajar Sharh Shaghir, setelah itu baru ke kitab-kitab yang lainnya. Mungkin ya dalam 1 minggu atau 2 minggu bisa diselesaikan. Dan itulah ya sedikit kiat-kiat dalam belajar bahasa Arab yang ingin kita sampaikan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.